Bab 1335. Saat Woods menatap tatapan suram itu, tanpa sadar tubuh Kelvin bergetar, dan wajahnya pucat ketakutan. Dia buru-buru berkata, "Tuan Woods, Tuan Logan, tolong lihat aku. Percayalah, saya tidak akan pernah memberitahu Annie dan Heji Arong." Logan tersenyum tipis, tidak berbicara, dan memasukkan cerutu yang baru dinyalakan ke dalam mulutnya, lalu melepaskan tangannya dan menepuk-nepuk telapak tangannya dengan kuat. Segera, pintu kantor dibuka dengan berat, dan beberapa di antaranya mengenakan seragam polisi. Seorang pria kuat yang mengenakan sepatu bot kulit berat masuk dengan cepat, menunjukkan kepada Kelvin ID-nya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kelvin, kami sekarang menangkap Anda karena dicurigai membocorkan rahasia Asosiasi Medis Dunia." Wajah Kelvin langsung pucat, dengan keringat dingin di dahinya. Dia berbalik tiba-tiba, dan berteriak pada Logan dengan cemas, "Tuan Logan, kamu tidak berjanji padaku, selama aku melakukan apa yang kamu katakan, maukah kamu mengampuni aku?" "Ya, ku bilang aku menyelamatkanmu." Logan mengangkat kakinya dan mengeluarkan lingkaran mata. Dia tersenyum dan menatap Kelvin dan berkata, "Tapi, ketika Anda menelepon Annie sekarang, Anda membuat kesalahan besar. Presiden Woods tidak akan mau. Jika kami melepaskanmu, kami harus melakukan set drama lengkap dan menjadi nyata, jadi kami hanya bisa salah jika kamu mengikutinya." "Tuan Logan, ini tidak perlu." Kelvin menelan ludahnya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata dengan cemas, "Annie di musim panas, bagaimana saya bisa tahu jika saya telah dihukum?" "Untuk berjaga-jaga," Logan berkata sambil tersenyum, tanpa emosi di matanya, dan berkata dengan lemah, "Kelvin, aku tidak memberimu tuduhan pembunuhan, itu sudah sangat baik." Kelvin tiba-tiba gemetar ketika mendengar perkataan Logan dan menatap Logan dengan mata terbuka lebar. Saat ini, dia menyadari bahwa Logan sudah berencana untuk menangkapnya. Sebenarnya, sejak awal, dia sudah digunakan oleh Logan. "Tuan Kelvin, ikuti kami." Setelah menerima tatapan Logan, beberapa pria berseragam polisi berinisiatif untuk berjalan mendekat dan mengatur lengan Kelvin, menyeret Kelvin keluar. "Tuan Logan, maafkan aku, maafkan aku." Kelvin berjuang keras, menangis dan memohon, tetapi semuanya sia-sia, dan segera suaranya menghilang di koridor. Sekarang satu-satunya bahaya tersembunyi Kelvin telah terpecahkan. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu dengan sabar sampai Nona Sarana naik ke surga. Logan mengetukkan cerutu di mulutnya, matanya dipenuhi dengan senyuman puas. Woods juga mengangguk, merasa semuanya mulus, "Meskipun saya tidak berani mengatakan berapa lama masalah ini bisa disembunyikan, itu cukup menyembunyikan Heji Arong dan Annie di hari-hari sebelum kematian Sarana." Di musim panas yang panas, setelah Annie menutup telepon, seluruh ekspresi wajahnya langsung menjadi frustasi dan kehilangan jiwanya. Sampai saat ini, dia masih tidak bisa menerima perkataan Kelvin. "Kelvin ini pasti bohong, pasti." Wajah Li Zenseng merosot, dan dia berkata dengan tegas, "Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang dikembangkan oleh suami kami. Sejauh ini, suami kami tidak pernah melewatkannya. Dia selalu menjadi pendukung tak tergoyahkan dari suami mereka, dan dia tidak pernah percaya bahwa obat Lin Yu akan menyembuhkan orang. Jangan pernah melewatkannya, bukan berarti tidak akan pernah salah." Annie tiba-tiba mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan menyela Li Zenseng dengan suara serius dan serius. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-katanya. Jelas, melalui kata-kata N, dapat dinilai bahwa dia mungkin percaya semua yang baru saja dikatakan Kelvin. Dia mengabaikan tatapan semua orang, menoleh untuk melihat Lin Yu, tatapannya sangat lembut, dan dia berbisik, "Dia, tidak masalah jika kamu salah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan membuat kesalahan dalam hidupmu. Beranikan diri untuk mengakui kesalahan dan berubah. Lagi pula, kondisi Salina begitu aneh sehingga Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan jika Anda membuat penilaian yang salah, itu bisa dimaafkan. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah, kalau kata Kelvin sebenarnya, apa yang harus kita lakukan?" Meskipun dia bertanya apa yang harus dia lakukan, ekspresi wajahnya tidak dapat membantu menunjukkan jejak keputusasaan. Masalahnya sudah ada di sini, apalagi yang bisa dia lakukan selain menggigit peluru dan menyambut hujan lebat berikutnya.
Mendengar perkataan Ani, ekspresi Li Zhensheng, Zhao Zongji dan lainnya juga menjadi serius, meski tidak mau mempercayai perkataan Kelvin. Bagaimana jika kebetulan, bagaimana jika Kelvin mengatakan yang sebenarnya? Jiarong, menurutku yang terpenting bagi kita sekarang adalah menentukan apakah pernyataan Kelvin itu benar atau tidak. Jika benar, maka kita harus segera mempersiapkan tanggapannya. Zhao Zongji mempertimbangkannya sebentar, dan Shen Sheng menyarankan kepada Lin Yu. Saya akan menelepon Abel lagi untuk memverifikasi. Ani buru-buru mengeluarkan mesin cadangannya, dia tahu itu nyawa Sarana, dan Abel akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak harus bertengkar, tidak peduli apakah Abel ada di sana atau tidak. Pada saat ini, Lin Yu, yang selalu mengerutkan kening dan tidak berbicara, akhirnya berbicara. Untuk beberapa alasan, wajahnya kembali ke tampilan yang tenang dan berangin, aura yang cukup terpisah dari penampilan Taisan yang tidak berubah. Dia berkata dengan datar, selain itu, saya sudah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tiba-tiba menjadi energik, menoleh dan menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, ingin mendengar apa yang dipikirkan Lin Yu. Ani juga berhenti dengan tangannya untuk memutar kunci. Dia juga menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu akan memikirkan tindakan balasan sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya, perlu apa yang saya lakukan? Ya, saya ingin Anda memesan penerbangan Anda sekarang. Lin Yu berkata sambil tersenyum padanya. Memesan penerbangan. Ani terkejut sejenak, dan bertanya-tanya, di mana memesan tiketnya? Kembali ke Amerika. Apa yang akan kamu lakukan di Amerika? Ani terkejut, dan bertanya pada Lin Yu dengan tidak percaya, dia tidak berharap Lin Yu membuat permintaan ini. Kembali dan kunjungi ayahmu. Lin Yu tersenyum dan berkata, bukankah ayahmu kelelahan karena perlakuan terhadap Sarana? Kamu adalah seorang putri, tentu saja kamu harus kembali dan menemuinya. Tapi dia baik-baik saja. Ani membuka mata Sui Lingling lebar-lebar dan memandang Lin Yu, dengan sedikit ketakutan tertulis di ekspresinya, dan bertanya dengan suara gemetar, kamu. Apakah kamu tidak lagi mempercayai aku? Dia pikir dia telah kehilangan kepercayaan Lin Yu, jadi Lin Yu mengambil kesempatan untuk mengusirnya. Sebaliknya, aku sangat percaya padamu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, tanpa diduga Ani akan bertanya. Lalu kenapa kau membuatku pergi? Bahkan ada air mata di mata Ani, dan dia berkata, tidak tahukah kamu, begitu saya pergi ke AS, saya tidak akan bisa kembali lagi. Aku tahu. Mata Lin Yu melengkung dengan senyuman, dan berkata perlahan, jadi aku ingin pergi denganmu.